Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dilimpahkan pada kita semuanya. Atas segala nikmat yang telah dilimpahkan pada kita semuanya. Semoga kesehatan dimanapun Anda berada dalam keadaan kesehatan berada. Semoga kesehatan selalu dilimpahkan pada kita semuanya. Hari ini kita dalam acara koordinasi para petani apokat dan durian Desa Tegarejo yang akan dipimpin oleh Bang Ujen SP dari PT Obor Tani. Mari kita saksikan. Yayasan di sini nanti itu diwakilkan sama Pak. Jadi terkait nanti pembagian pupuk, saprodi dan segala macam langsung ke Pak Iqbal. Artinya Pak Iqbal itu pun tidak lepas dari saya. Ini sebenarnya wilayah supervisi saya, Pak, yang mulai dari awal sampai nanti pun pelepasan. Saya akan tetap di sini. Nah, pimpinan kebunnya kan sekarang lagi kosong. Artinya pimpinan kebun itu tak adil lagi, Pak. Makanya mulai bulan Juli kemarin kan saya di sini kadang 2-3 hari sebelum-sebelumnya kan sudah sehari. Artinya kegiatan di sini nanti saya keliling kebun, habis itu nanti progresnya akan saya sampaikan sama Pak Iqbal. Nah habis itu Pak Iqbal nanti akan saya arahi Pak harus ini nanti di eksekutornya oleh Pak Iqbal di sini. Tapi tetap kita yang arahi Pak Iqbalnya hanya untuk menyampaikan ke Bapak tanggal berapa pembagian pupuk. Apalagi sekarang kan kondisi tanaman kita lagi memasuki fase berbunga ya. Tapi yang lebih urgent sebenarnya kegiatan kita di sini itu penanganan di musim kemarau, teman. Dan kondisi tanaman kita lagi berbunga, artinya kalau lagi berbunga dia butuh air sampai dia nanti panen. Jadi panduan yang saya bagikan ke Bapak, durian maupun alpukat, kalau dia lagi berbunga, ini kan lagi masa pentil muncul calon-calon bunga, Pak. Itu sangat membutuhkan air. Tapi pas bunganya sudah pecah jangan disiram. Artinya pas dia sudah lagi mekar-mekarnya nggak disiram. Nah saat sekarang lah waktunya kita, makanya yang kemarin saya tugasin Mas Esa jalur privatisasi harus segera dibenahi. Sudah dimulai sih kemarin, sudah ketemu jalurnya. Karena kita di sini kan kita DPD Pak agak susah tuh. Jadi kita harus dulu dari sekarang-sekarangnya. Jadi akan dilanjutkan sama Mas Yasa. Pertanyaannya nih, bagaimana jalur-jalur kebun yang belum bisa dilalui air dari hulu? Nah ini menjadi tugas kita bersama. Itulah yang menjadi titik poinnya kenapa kita di sini perlu dilakukan pertemuan rutin. Apalagi fase-fase bunga. Nah, untuk menghindari itu, kami bisa menghimbau Bapak Ibu nanti ya kalau mau ke kebun melihat tanamannya yang lagi fase kembang, dikasih bulusan Pak. Kalau misalnya tidak ada air di situ atau air dari embung kita belum bisa nyampe ke lokasi karena parameternya rusak. Tapi ini segera kita kerjakan. Oke, berkaitan ke situ Bapak Ibu, itu tugas kita yang pertama yang perlu kita diskusikan nih ya. Terus yang kedua, semua tanaman durian yang diameternya itu 5 cm, kurang lebih segini Pak. Segini kan. Besok kita buahkan. Saya sudah dapat datanya
Pak Suraji, Pak Sarko, Bapak Rubio, Pak Rusdi, Pak Samboro, Pak Selamat, sama Pak Minjul. Terus Pak, itu memang ada durian di situ Pak. Kalau ukuran duriannya udah segini Pak, kepala saya ada ya. Artinya besok akan kita buahkan. Saya sudah bawa bahannya dari Semarang, tapi saya menuntut dari Bapak. Ini juga yang menjadi kenapa kita pertemuan di malam ini. Saya meminta konsisten dulu dari Bapak semuanya yang ada di sini. Kalau besok kita buahin, Bapak bersedia nggak nyiram Pak? Bersedia. Karena Pak Globutrajo tanpa disiram dia nggak akan keluar kembangnya Pak. Kalau tidak hujan selama seminggu Bapak harus nyiram. Nah, kebun-kebun Bapak besok itu di luar dari data ini nggak apa-apa. Ada data besok yang masuk, tanaman durian yang siap dibuahkan kita buahkan. Gitu. Nah, tapi habis kita buahkan itu kita kasih larutannya, Bapak harus konsisten gitu, nyiram tiap hari selama seminggu. Artinya kalau nanti setelah itu kita aplikasi tidak keluar kembangnya dari milik si A misalnya, Mas Bondo orang bentuk kembangnya begini. Dan tempat lain keluar, artinya di situ ketemu saya langsung nanya disiram enggak? Artinya si durian itu bisa keluar kembangnya harus disiram minimal seminggu kalau tidak hujan. Siap ya Pak? Besok langsung kita praktek, ikutin kami. Besok ada tenaganya Pak Iqbal, ada 5 orang, langsung besok kita terjun pembuahan durian. Artinya rutenya ini nanti seperti apa? Ini yang perlu kita diskusikan dari embung dulu, terus ke bawah. Jadi Bapak nggak usah datang ke sana, tunggu aja di kebun masing-masing. Kayaknya bagus itu ya. Gitu ya Pak. Artinya kalau Bapak ikut ke sana kan capek nih. Nah itu yang perlu kita diskusikan malam ini juga. Gimana Pak? Kita sepakatin aja. Langsung ditunggu di kebun masing-masing aja ya. Baik. Terus yang selanjutnya itu terkait nanti persiapan kita setelah dia sudah pentil. Ini nanti akan masuk pendataan. Itu terkait pupuk saprodi. Jadi data-data yang ada di kebun itu nanti akan kita ambil. Sifatnya kami hanya mengambil data. Artinya kalau kebun Bapak sudah produksi, Bapak berhak untuk mas pupuk saprodinya gimana Mas? Itu berhak. Jadi nanti itu disampaikan. Mana tahu nanti di kebun si A misalnya ada kelewat pohonnya tapi lagi berbuah. Nah itu ya Pak. Baik, terkait kebun kegiatan budidaya durian sama alpukat, ada yang lebih mendasar yang harus kita bahas di luar itu Pak? Ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan? Langsung aja Pak. Artinya kita seperti ini, pertemuan-pertemuan seperti ini saya berharapnya sih kayak duduk di warung aja Pak. Duduk di warung, diskusi, ngobrol, biar nggak sungkan nanya. Mas, IP ya Pak, kayak gini. Nggak ada ya Pak? Atau saya lanjut dulu? Kalau sebelum atau kita flashback ke belakang, kapan jenengan terakhir nyemprot Pak? Nyemprot insek bulan puasa ini.
2 bulan 3 bulan. Nanti pas kalau sekarang langsung kita nyemprot Pak, kebanyakan alpukat yang di kebun Bapak itu lagi masa fase-fase mau proses buah. Nanti pas dia sudah pentil saja kita aktifkan lagi, kita galakkan lagi penyemprotan. Jadi nanti pas saya datang ke sini mungkin 2 kali malah sebulan atau sekali sebulan pasti ada pertemuan. Di pertemuan selanjutnya nanti di situ saya akan langsung bagiin pupuk saproni. Nanti makanya ini pertemuan awal dari saya nih kalau malam seperti ini. Pertemuan kedua selanjutnya yang saya harapkan datang semua Pak petaninya. Pulangnya nanti saya kasih sangu pupuk. Gitu Pak. Artinya biar nggak eman-eman kita datang ke sini nih habis itu kan pulangnya bawa plastik sangu pupuk kan lebih enak tuh Pak. Nah gitu. Mungkin itu yang saya rasakan yang paling mendasar. Yang pertama jalur pipanisasi, terus yang kedua persiapan kita besok. Saya kembalikan ke kita semua yang ada di sini untuk pipanisasi Pak. Lokasi Bapak siapa nih yang parah atau nggak bisa dialirin air Pak? Pak Surati. Masalahnya di mana Pak? Betul. Oh. Kalau itu gini Pak, itu solusinya sudah kemarin dari kantor. Makanya Yasa belum bisa datang ke sini. Saya tugasin Yasa itu membuat dudukan tower. Kita tambahin di embung itu toren 2 kubik. Artinya nanti Bapak punya tambahan sarana pendukung lagi 1 toren lagi. Itu kan sudah ada 1 kubik. Nanti kita kasih yang 2 kubik. 2 kubiknya itu khusus untuk menyiram bagian sebelah barat. Gitu Pak. Kalau dari embung kan nggak bisa Pak karena posisi kebunnya lebih tinggi dari kebun. Jadi airnya nggak bisa naik ke atas. Makanya kita naikin pakai toren dulu. Jadi tapi kita usahakan di bulan ini bisa segera tereksekusi Pak. Artinya nanti pas dia dibuah itu sudah ketersediaan air sudah bisa untuk menyirami. Terus di bagian lahan siapa lagi Pak? Sudah ya. Artinya rute pemipaan paling yang bocor-bocor yang perlu ditambal paling ya. Artinya nanti kalau ada kerusakan langsung aja Pak ke pagi dan langsung sama Mas Yasa yang mengerjakan di sini. Sambil disambi Pak. Kok tegang banget gitu. Artinya ini satunya Mas. Artinya kita diskusi aja Pak ini. Nggak usah saya datang ke sini artinya saya sudah menganggap bagian dari panjenengan semua. Saya hanya menyampaikan pemahaman yang kami peroleh, saya peroleh dari Yayasan Lumpur Tani, terus kita bershare di sini, berbagi di sini, bagaimana caranya biar kebun Bapak itu bisa berbuah, bisa sampai panen. Artinya di situ. Kalau tidak ada, selanjutnya kesiapan kita untuk besok, Bapak yang menunggu di kebun dimohon untuk bawa ember ya Pak. Ember, terus disiapin airnya. Jamnya jam berapa? Kalau jamnya enaknya dimulai jam berapa Pak? Artinya kami dari atas itu dari sekitar embung kan ada 2 itu turun terus ke bawah. Kami dari atas itu jam 7. Jam 7 kemungkinan ke arah sini itu jam 10-an Pak. Ya kan gitu. Jadi bapak-bapak besok biar bisa ingat waktunya arah ke sini jam 10-an Pak.
Karena jam 7 sampai jam 9 kami ke mana? Barat dulu. Gitu ya Pak. Sama kalau ada durian di kebun Bapak, besok misalnya kalau ada yang nggak datang misalnya ya, nggak datang di forum kita ini, ketemu durian yang pendek terus agak botak, saya yang ngerjain Pak. Besok akan saya pruning semua dan di situ juga Bapak akan saya ajarin juga untuk pruning. Karena durian Bapak yang ada di kebun itu gondrong Pak, gondrong. Jadi itu nanti akan saya botak dari bawah itu sekitar 50 cm. Nah, misal ketemu sama petani yang lain yang memiliki durian itu, pas saya mangkasnya nggak ada, disampaikan aja Pak. Memang seperti itu perawatannya. Mas Ojen yang mangkas gitu aja. Oke Pak. Nah, artinya saya berharap dengan yang saya pangkas seperti itu Bapak melihat besok seperti itulah pruning standar budidaya untuk durian ataupun alpukat. Sambil aja Pak, kayak tegang banget ya. Kalau di sini harga alpukat berapa Pak? Per kilo? Belum gua. Yang sudah pernah panen berapa Pak? 15.000 ya. 15 sampai 17. Artinya walaupun 1-2 sudah ada yang panen ya Pak. Oke. Nah, kalau tidak ada lagi yang perlu kita diskusikan di di perawatan tanaman kita lanjut di sini Pak. Ada satu yang saya bawa ke sini. Sebenarnya butuh slide tapi nggak apa-apa. Besok saja. Mungkin ini belum final. Jadi untuk kita semua yang hadir di sini, bapak-bapak dan semua yang kita hadir di sinilah pokoknya, bapak-bapak, mas-mas. Saya datang ke sini, saya merasa pandangan saya sama pikiran Bapak itu sama. Kalau menurut hemat saya nih, uang tempat kita sudah ada tempat nongkrong kok nggak dikelola. Artinya kalau kita mengelola itu bisa menjadi satu ikon desa sini Pak. Bisa menjadi wisata. Jadi tadi saya sudah diskusi juga sama pemerintahan desa Pak Sekdes ya Pak. Artinya saya bukan mendahului tim kelurahan dan tim yang ada di sini. Hanya saja saya pengen banget rasanya, ayolah mengajak Bapak Ibu, Bapak-bapak nih sama mas-mas terlebih, mas-mas, kita bangun desa sini, yang artinya, Pak Iman sebentar, yang artinya begini Bapak, saya mau flashback ke belakang, sudah ada belum kegiatan di wisata di situ Pak, mas-mas? Dulu ada, saya punya buktinya. Dulu sudah ada tempat bermain sama tempat edukasi juga. Ada tempat kreatif seperti ini sudah muncul.
tapi sekarang hilang Pak. Ada gardu pandang tuh dulu. Nah, artinya dulu itu sebenarnya sudah langkah yang paling sangat tepat itu dibuat. Nah, tapi menurut saya kenapa itu bisa nggak berjalan lagi? Menurut saya Pak, ngapunten deh, saya keliru. Organisasi di dalam tidak ada. Gitu. Nah, makanya malam ini Pak, saya pengen mengajak bapak-bapak, teman-teman mas-mas pemuda, kita bangun wisata di sana. Kita buat satu organisasi. Organisasinya itu nanti bisa di bawahnya langsung BUMDes atau berdiri sendiri langsung juga atau seperti apa, tunggu. Artinya kita hanya membangun dulu organisasi pengelola di dalam. Kalau teman-teman pemuda nih yang lebih utama mau, saya siap bantu juga nyari-nyari donatur nanti buat pengembangan di dalam. Saya bercerita dulu Pak. Yang sudah ke Kulon Progo sinten nggih? Pak Iqbal, Pak Widodo, ada berempat. Yang lainnya belum nggih. Artinya gini, 5 ya. Artinya begini Bapak Ibu, Bapak-bapak, Mas. Sama kondisinya dulu seperti di sini. Malah mereka memang memulai itu, dibuat seperti tempat-tempat nongkrong yang sudah dikerjakan waktu kemarin yang ada di sini di data-data ini. Tapi kenyataannya jadi 2 pintu. Artinya kalau 2 pintu, orang masuk dari sini bisa masuk lagi dari pintu satu lagi. Artinya saya buatlah satu organisasi di dalam, saya bentuk ketuanya, saya bentuk bendaharanya, sekretarisnya, dan petugas-petugas lainnya. Nah, dengan seperti itu saya arahkan mereka, artinya muncullah satu organisasi di dalam. Makanya Kulon Progo itu bisa sampai sekarang. Artinya penanggung jawabnya itu ada Pak. Dan nilai-nilai income-nya itu terdata. Tapi berat Pak. Namanya memulai dari awal, kita butuh amunisi atau butuh bensin untuk memulainya. Terus kondi, pertanyaannya di situ Pak, sama mas-masnya. Tapi kalau di sana dulu itu mereka memulai dari hal sedikit. Kios dulu di sana belum ada. Jadi menata ulang tempat-tempat nongkrong itu pertama. Yang kedua, membuat tempat yang layak untuk motor pengunjungnya. Karena kalau kita berkunjung ke satu tempat, kita meninggalkan kendaraan tanpa aman, ya nggak enak kepikiran. Dan menciptakan spot selfie, itu aja dulu. Artinya dari pengunjung itu mereka menarik, bukan retribusi. Kalau retribusi artinya per des atau per peraturannya itu sudah sudah muncul. Akhirnya kemarin saya buat jasa lingkungan. Jadi besok kita buat juga di sini jasa lingkungan aja. Itu nggak masalah Pak, itu resmi, bisa kita nggak dianggap pungli kalau bahasa jasa lingkungan, jasa perawatan pengelolaan lingkungan wisatanya. Nah itu yang pertama dulu yang dikelola mereka. Jadi dari data masuk 1 minggu kemarin kalau di sana itu 700.000, itu hanya dari pengunjung kok 2.000 per 5.000 per mobil. Artinya spot-spot yang sudah mendukungnya sudah tersedia, gitu. Itu yang mereka gunakan sebagai amunisinya mereka, walaupun sedikit, itu yang dibagi. Nah harapan saya juga nanti di sini seperti itu Pak. Jadi
Artinya saya ngajak mas-masnya yang mau dulu. Jangan bertanya saya ke situ mas, kamu sini. Enggak harus tiap hari kita membangun di apa namanya, membuat tempat kreatif di situ. Ya gotong royong aja sifatnya. Kalau sudah terhias baru kita tata nanti seperti penarikan jasa lingkungannya. Nah dari situ mulai kita ada kegiatan-kegiatan di dalam. Nah kalau itu sudah terbentuk Bapak, kita akan mengadakan event. Nah event-event itulah yang akan mengangkat wisata di situ. Tujuannya itu Pak. Karena seperti ini Pak, tanpa ini kita buat, nanti pas panen perdana tidak ada momen yang tepat. Kalau durian nanti sudah panen, harusnya jalan kita buatkan satu stand di sana atau beberapa stand kita buat pameran. Sekaligus panen perdana kita bisa ngundangin beberapa instansi. Kita ngajukan proposal-proposal pasti asik. Nah, pengembangan di negara Jo di SPD itu pasti berjalan secepat yang di luar dugaan kita. Saya berbicara di Kulon Progo sama Langgera sama Tegarjo, sama Sanggal yang Bapak kunjungin kemarin. Sanggal juga seperti itu mainnya. Sanggal itu kemarin kalau Hendrik bercerita ke saya, 1 bulannya itu dari kamar mandi tol. Itu iuran bukan wajib, tapi kayak sukarela untuk kebersihan saja Pak. 1 bulan itu sudah 700 sampai 1 juta Pak. Itu hanya dari kamar mandi. Belum dari pengunjungnya, belum dari olah-olahan rumah tangga. Di sana kan ada beberapa kios kemarin, stand-stand kecil. Jadi olahan rumah tangga itu yang disampaikan mereka dijual dititip di situ. Artinya kalau hal itu bisa kita ambil di sini, kita copy di sini, ada kegiatan kita di sini. Nah, olahan-olahan kecil ibu-ibu yang rajin goreng-goreng pun bisa terbit nanti di situ. Akhirnya ada kayak pemasukan buat ibu-ibunya, terus kita pemuda-pemudanya ada income-nya dari pengelolaan situ. Dan menurut saya ngapain keluar kalau itu sudah berjalan, tapi untuk menuju itu tahapnya agak berat. Saya bercerita lagi Pak. Makanya di sini tuh saya pengen banget, kemarin saya sudah sampaikan sama Pak Tomo, lokasi embung itu akan kita buat menghijaukan durian Pak. Mosok patungnya gede durian nggak ada. Patung duriannya yang gede. Nah, jadi di sana itu menghijaukan durian, artinya nanti kalau ini sudah kita buahkan durian seperti apa hasilnya Bapak akan mengerti. Kalau itu bagus, otomatis alpukat dan durian di sini akan banyak. Saya bercerita di Purwodadi Pak. Mereka itu 1 tahunnya punya petani A, pohonnya itu 35 sampai 40 pohon. Memang arahan kita memang seperti itu ya, 35 sampai 40 pohon per kepala keluarga. 1 tahunnya mereka 70 juta sampai 120 juta Pak. Boleh ditanya ke sana, saya nggak bohong. Nah, artinya kalau sudah di sini sudah ada besok durian sudah produksi, di festival-festival itu pun juga di stand itu bisa kita siapin. Nah, begitu juga alpukat itu besok bisa diolah di situ jadi kayak olahan-olahan jus alpukat dan lain-lain. Harapannya gitu, biar ada tetap yang ngurusin embungnya. Karena menurut saya Pak, kalau ini nggak kita bangun satu organisasi di dalam, eman-eman ya kayak gitu terus, itu yang pertama. Yang kedua, saya lihat ikan ada di dalam. Kalau tidak ada penanggung jawabnya, atau kita nggak peduli untuk sering main ke sana. Saya pernah nginap saat malam apa ya saya lupa. Ada orang yang mancing. Saya tegur,
mereka lari, artinya mereka itu bukan dari sini kayaknya. Seperti informasi dulu, tim pemancing datangnya dari Pati. Ya artinya kalau ada ikan, kita nggak ada yang ngelola itu, ya udah terjadi kebocoran membrane, hancur Pak. Gitu. Jadi ini draft Pak. Draft yang saya bawakan bukan menjadi harus seperti ini. Tapi ini yang saya buat di 3 kebun yang sudah berjalan. Jadi nanti silahkan Bapak itu mau mengenalkan wisatanya Embung Tegarrejo apa lanjutannya, atau diganti nggak usah Embung Tegarrejo, langsung Embung Indah atau Embung apa gitu, atau Embung Tegarrejo ini gitu, silahkan. Makanya saya beri tanda merah, tinta merah. Nah, jadi yang perlu kita bentuk di sini yang pertama itu sadar wisatanya itu harus punya ketua dulu, punya ketua, punya wakil ketua, bendahara, sekretaris, dan anggota. Itu Pak, tanpa ada itu kalau anggota-anggotanya kan dari ketua ini nanti bisa dipilih menjadi dari anggotanya bisa menjadi ketua siapa nanti monggo.